ana mengagumi ikhwan. Tapi ana coba cari tahu ikhwan tersebut ternyata dia mengaku bermanhaj salaf. Tapi Ustadz dia mengikuti ajaran bahwa musik itu tidak mutlak haram. Sholat sunnahnya pun masih asal-asalan. Tapi dia kalau dikasih tahu masalah lain kadang mudah menerima Ustadz. Tapi masalah musik dia sulit diyakinkan bahwa itu haram. Apa anak pantas menawarkan diri ke ikhwan tersebut? Anak sudah terlanjur kagum Ustadz. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menikah adalah langkah besar dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang istri. Ya, ini pertanyaan dari seorang akhwati. Kita harus sangat berhati-hati sebagai seorang akhwat. Ya, mending telat melangkah daripada salah melangkah. Kalau bisa tepat melangkah dengan cepat, maka itu yang paling baik. Tapi kalau pilihannya antara salah melangkah dengan telat melangkah, maka yang lebih baik adalah telat melangkah. Ya, lebih baik telat nikah daripada salah pilih. Sebagai seorang istri berat jemaah. Seorang istri apabila salah melangkah dalam memilih ikhwan atau memilih calon suami, maka konsekuensinya sangat berat. Jangan hanya mengandalkan kekaguman kepada seorang lelaki, kemudian kita gegabah untuk melangkah. Kita harus hati-hati ya. Seorang istri itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis dengan istilah awan. Awan itu tawanan. Disebut sebagai tawanan. Karena memang istri itu ibarat tawanan. Kita tahu hakikat tawanan. Tawanan itu tidak punya kebebasan. Tawanan itu tawanan perang ya. Tawanan itu harus nurut kepada orang yang menawannya. Dan ini berat. Coba bayangkan kalau seorang tawanan ditawan oleh orang yang zalim. Betapa beratnya. Beda kalau tawanan itu berada di tangan orang yang saleh. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahunna awanun 'indakum." Sesungguhnya para istri itu tawanan-tawanan di sisi kalian. Ya berat ya. Maka jangan sampai asal melangkah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang istri kalau sudah menikah, dia lebih wajib berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan daripada berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Dia lebih wajib berbakti kepada suaminya. Coba bayangkan kalau suaminya melarang dia untuk bertemu ibunya. Ini sesuatu yang berat. Suami itu kalau bercerai, dia mudah atau kita katakan lebih mudah mencari istri lain. Tidak seperti itu untuk perempuan. Walaupun dia cantik. Ya, perempuan walaupun dia cantik kalau sudah janda, ya, apalagi sudah beranak, ya. Yang biasanya dengan adanya anak, ya, perubahan pada jasadnya itu sudah sangat besar. Keinginan orang untuk menikahinya menjadi lebih lemah. Apalagi orang-orang yang merasa keberatan dengan adanya anak. Ini kalau sudah jadi janda, ya, ada anak, ya, menjadi semakin berat untuk menikah. Belum lagi nanti perempuan bisa merasakan trauma apabila dizalimi oleh suaminya dulu, ya, atau mantan suaminya. Intinya, ya,
Menikah itu langkah yang besar dalam kehidupan. Jangan gegabah, jangan asal-asalan. Istikharah yang banyak, ya, dan istisyarah yang lama. Istikharah yang banyak. Setiap malam di sepertiga malam terakhir, lakukan istikharah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lakukan istikharah. Kemudian berdoa, ya, setelah salam berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah memberikan pilihan yang baik kepada kita. Kemudian istisyarah. Istisyarah maksudnya dia meminta saran kepada orang-orang untuk melangkah menikah dengan orang tersebut. Saran orang-orang ini bisa jadi menjadi jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Coba lihat ya orang-orang yang dulunya sudah pacaran bertahun-tahun, setelah menikah ternyata apa yang selama ini dia lihat tidak seperti kenyataan. Padahal sudah berusaha untuk mengenali pasangannya. Bagaimana dengan orang yang belum mengenali pasangannya? Disinilah dibutuhkan istisyarah yang lama, ya, dengan istikharah yang banyak. Insya Allah, ketika kita sudah istikharah, kita akan mendapat yang terbaik. Kalau kita sudah istisyarah, insya Allah kita tidak menyesal. Jangan sampai kecintaan kita kepada seseorang membutakan hati kita, sehingga melangkah dengan tanpa pertimbangan.